Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dari Prodi Matematika. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang pelabelan, graceful, harmoni, dan sebagainya. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budian. Semoga Budian beserta keluarga diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pelabelan graceful, harmoni, dan lainnya. Pengertian dari pelabelan graf yaitu pelabelan graf merupakan suatu injektif yang memetakan himpunan titik atau sisi ke himpunan bilangan bulat positif. Jika domain dari fungsi tersebut adalah himpunan titik, sisi atau sisi, maka pelabelannya disebut pelabelan titik atau sisi. Jika domain dari fungsi tersebut adalah himpunan titik dan sisi, maka pelabelannya disebut pelabelan total. Jenis-jenis pelabelan pada graf antara lain: 1. Pelabelan graceful, pelabelan harmoni, pelabelan ajaib, pelabelan anti-ajaib, dan pelabelan total irregular. Saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis pelabelan pada graf di antara lainnya ini. Selanjutnya, ada 3 karakteristik graf yang tidak punya pelabelan graceful. Yang pertama yaitu jumlah terlalu banyak titik yang tidak imbang dengan jumlah sisinya. Yang kedua, graf yang memiliki jumlah sisi terlalu banyak, sisi yang tidak imbang dengan jumlah titiknya. Yang ketiga, graf dengan pasangan titik yang salah. Yang pertama yaitu pelabelan graceful. Fungsi injektif F dari himpunan V ke himpunan 0, 1, 2, sampai Q merupakan pelabelan graceful pada graf G, VE jika nilai mutlak Vx min Vz berbeda untuk setiap Xy anggota EG. Selanjutnya yaitu setiap graf yang memiliki pelabelan graceful dinamakan graf graceful. Contoh pelabelan graceful itu seperti ini. Ini ada beberapa contoh graf graceful. Berikutnya yaitu syarat perlu suatu graf mempunyai pelabelan graceful. Jika suatu graf GVE graceful, maka P lebih kecil sama dengan X plus 1 dan titik dengan label 0 dan M harus bertetanggaan. Selanjutnya, pelabelan graceful pada beberapa jenis graf pohon. Yang pertama yaitu pelabelan graceful pada graf lintasan. Seperti ini, contohnya seperti lintasan ya. Dengan fungsi pelabelan graceful yang didefinisikan sebagai berikut. Fungsinya seperti ini. F, VI, 2N-1, I-1/2 untuk nilai I ganjil, N plus I-2/2 untuk nilai I genap. Ini untuk fungsinya pada graf lintasan. Selanjutnya yaitu pelabelan graceful pada graf
bintang. Gambarnya seperti ini ya, contohnya seperti bintang gini. Dengan titik-titik yang sama dan sesuai. Selanjutnya yaitu pelabelan Graceful pada graf caterpillar. Seperti ini gambarnya, teman-teman. Kita bisa lihat ya, yang udah dijelaskan Budier sebelumnya juga seperti pelabelan Graceful pada graf circle terhubung. Contohnya seperti ini, circle terhubung. Dengan teorema, Cn adalah suatu graf Graceful jika hanya jika n kongruen 0 atau 3 modulo 4. Dan teorema kedua yaitu jika n kongruen 1 atau 2 modulo 4, maka Cn bukan Graceful, bukan graf Graceful. Berarti harus jika n kongruen 0 itu suatu graf Graceful, kalau n kongruen 1 atau 24 itu bukan Graceful. Selanjutnya yaitu teorema 2.12, syarat. Syarat pertama, suatu graf mempunyai pelabelan Graceful pada teorema berikut ini, yaitu jika suatu graf GVE Graceful, maka lebih kecil sama dengan plus 1, dan titik dengan label 0 dan M harus bertetanggaan. Contohnya seperti ini. Ini contoh graf Graceful, yang di bawah ini contoh graf tidak Graceful. Nih, ini tidak, titik-titiknya tidak seimbang juga ini ya. Selanjutnya yaitu yang kedua itu pelabelan harmonis. Definisinya yaitu fungsi injektif F dari himpunan V ke himpunan 02012 sampai dengan Q-1 merupakan pelabelan harmoni pada graf GVE jika Vx plus Vj modulo Q berbeda dengan setiap sisi QY anggota EG. Bisa dikatakan dengan kata lain, V merupakan para pelabelan harmonis pada GVE jika F menginduksi fungsi bijektif, V aksen EG beranggut ke 12 sampai X-1 di mana V aksen XJ sama dengan Vz modulo Q, di mana nilai V aksen EI tidak sama dengan V aksen EJ untuk setiap EI tidak sama dengan EJ. Jadi, mutlak Vx plus Vz modulo Q, di mana Xj anggota E sama dengan Q anggota. Untuk setiap graf yang memiliki pelabelan harmoni dinamakan graf harmonis. Selanjutnya ini adalah contoh pelabelan harmoni pada graf. Yang pertama ini graf harmoni, yang kedua ini graf harmoni, ini graf bintang. Ini adalah beberapa contoh dari pelabelan harmoni. Dengan teorema, jika Cn adalah suatu graf harmoni, maka N tidak sama dengan 2 modulo 4. Atau Cn suatu graf harmoni jika dan hanya jika N-nya ganjil. Selanjutnya yaitu pelabelan harmoni pada beberapa jenis graf. Pelabelan harmoni selanjutnya yaitu
pelabelan harmoni pada beberapa jenis graf. Yang pertama yaitu pelabelan harmonis pada graf lintasan. Contohnya seperti ini, seperti lintasan. Dengan F, fungsi pelabelan harmoni didefinisikan sebagai berikut. Fungsi V1, 0 untuk nilai I sama dengan 1 Q. I-1 untuk nilai I lainnya. Selanjutnya yaitu pelabelan harmoni pada graf bintang. Bentuknya seperti bintang seperti ini. Dengan V, fungsi pelabelan harmoni didefinisikan sebagai berikut. Seperti ini. F, V1, 0 untuk V1U, dan I sama dengan Q. Untuk I untuk nilai I lainnya. Selanjutnya yaitu pelabelan harmonis pada graf caterpillar. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya yaitu pelabelan harmonis pada graf circle terhubung. Gambarnya ada ini seperti ini, dan ini. Teoremanya yaitu Cn adalah suatu graf harmonis hanya jika n-nya ganjil. Selanjutnya di sini ada beberapa variasi pelabelan graceful dan harmonis. Ada banyak teknik pelabelan yang muncul karena terinspirasi dari pelabelan graceful dan harmoni. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama yaitu pelabelan konsekutif. Pelabelan konsekutif adalah pelabelan graceful yang mempunyai kodomain fungsi atau V 1, 2, sampai P plus Q, di mana setiap label titik dan sisinya semua berbeda. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari pelabelan konsekutif. Selanjutnya yaitu pelabelan kordial. Pelabelan kordial adalah pelabelan graceful yang mempunyai kodomain fungsi V beranggota 0 dan 1, di mana jumlah titik dan sisi yang mendapatkan label 0 adalah sama atau selisih 1 dengan yang mendapatkan label 1. Contoh gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Bisa kita lihat bersama-sama. Yang ketiga yaitu pelabelan sekuensial. Pelabelan sekuensial sendiri mempunyai pengertian yaitu pelabelan harmonis di mana terdapat bilangan bulat M hingga semua label sisi merupakan anggota dari himpunan yang beranggotakan M, M plus 1, M plus 2, sampai dengan M plus X plus Q min 1. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini contoh dari pelabelan sekuensial. Selanjutnya yaitu pelabelan elegans. Pelabelan elegans pada graf GVE adalah suatu fungsi injektif F dari himpunan VG ke himpunan 0, 1, sampai Q. Sehingga jika semua sisi mendapatkan label mutlak Vx plus Vz modulo M plus 1, maka label semua sisi akan berbeda dan tak nol. Contohnya seperti ini, teman-teman. Terus, varian lain dari pelabelan elegans adalah pelabelan elegan ganjil, di mana kodomain fungsi V adalah himpunan 1, 3, 5, sampai 2Q min 1. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pelabelan ajaib dan anti ajaib.
Pelabelan graf merupakan suatu fungsi injektif yang memetakan titik, sisi, titik, dan sisi dari suatu graf ke bilangan bulat positif yang berfungsi sebagai label. Jika domain dari fungsi atau pemetaan adalah titik, maka pelabelan disebut pelabelan titik atau vertex labeling. Jika domainnya adalah sisi, maka disebut pelabelan sisi atau edge labeling. Dan jika domainnya titik dan sisi, maka disebut pelabelan total atau total labeling. Dalam permasalahan pelabelan ini, kemudian muncul konsep pelabelan ajaib dan anti-ajaib. Jika setiap objek pelabelan mempunyai bobot yang sama, maka pelabelan ini disebut dengan magic labeling atau pelabelan ajaib. Jika setiap objek pelabelan mempunyai bobot yang berbeda, maka pelabelan disebut anti-magic atau pelabelan anti-ajaib. Jadi pelabelan magic labeling atau pelabelan ajaib itu memiliki bobot yang sama. Kalau bobotnya itu berbeda, itu dinamakan pelabelan anti-ajaib. Selanjutnya, jenis graf memiliki karakteristik pelabelan yang unik. Ada graf yang mempunyai pelabelan ajaib dan anti-ajaib. Ada yang mempunyai salah satu dan ada yang tidak mempunyai kedua-duanya. Yang pertama ini adalah pelabelan ajaib, yaitu definisinya suatu graf sederhana GVE di mana semi ajaib tidak terdapat suatu fungsi V, EG, sampai Z plus sehingga untuk setiap titik X anggota VG berlaku rumus seperti ini. Pelabelan semi ajaib dinamakan pelabelan ajaib jika VXY tidak sama dengan VUV. Untuk setiap XY tidak sama dengan UV. Pelabelan ajaib disebut super ajaib jika himpunan label sisi adalah himpunan barisan bilangan bulat positif. Terus ini ada beberapa permasalahan dalam pelabelan ajaib adalah pelabelan total sisi ajaib TSA dan pelabelan total sisi ajaib super TSA, pelabelan total sisi ajaib TTA, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu yang keempat, pelabelan anti-ajaib. Pelabelan anti-ajaib itu sendiri mempunyai arti adalah suatu pelabelan di mana setiap objek pelabelan mempunyai bobot yang berbeda. Setiap jenis graf memiliki karakteristik pelabelan yang unik. Ada graf yang mempunyai pelabelan ajaib dan anti-ajaib. Ada juga yang mempunyai salah satunya, ada yang tidak mempunyai kedua-duanya. Suatu graf sederhana, G, dinamakan graf anti-ajaib jika sisi-sisinya dapat diberi label 1, 2, sampai Q, tanpa ada label yang digunakan berulang. Sehingga jumlah label sisi yang bersisian dengan suatu titik adalah berbeda. Kemudian memberikan konjektur setiap graf pohon kecuali P2 adalah graf anti-ajaib. Lebih umum lagi, setiap graf terhubung kecuali P2 adalah graf anti-ajaib. Konsep pelabelan anti-ajaib ini kemudian dikenal dengan nama pelabelan sisi titik anti-ajaib. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan tutur kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.